Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, dia imam, dia guru, alladhi sami'nahum wa karramnahum. Hadirin wal hadirat, jamaah pengajian kitab Sarhul Hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, malam ini Allah perkenankan kita untuk sama-sama hadir di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan sholat berjemaah yang kita lanjutkan dengan sama-sama mengikuti taklim kitab Sarhul Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tidak ada ucapan yang pantas kecuali alhamdulillah, syukur, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dikumpulkan nanti bersama Rasulullah SAW di jannahnya bersama keluarga kita dalam keadaan yang bahagia seperti bahagianya kita pada malam ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kitab Sarhul Hikam ini adalah dari sekian kitab yang mengajarkan tentang bagaimana cara menata hati kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain kitab yang monumental seperti kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali, maka kitab Sarhul Hikam menjadi rujukan bagi ulama-ulama kita di pondok pesantren. Hal ini para jemaah sekalian tiada lain adalah tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan hati kita, untuk menata hati kita, bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, mencurahkan keberkahan kepada kita sebagaimana Allah mencurahkan keberkahan kepada muallif kitab ini, kepada gurunya, kepada guru-gurunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita sampai kepada hikmah yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, Kiai Musannif berkata, la sogiraka, la sogirota idza qabalaka adluhu wala kabirota idza wajahaka fatluhu. Tidak ada dosa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila mana mendatangi kepadamu adluhu, keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa kecil bila membandingi kepadamu adluhu, keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Wala kabirata idza wajahaka fatluhu, dan tidak ada dosa besar idza wajahaka, bila mana mendatangi kepadamu fatluhu, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini arti lafziahnya, arti secara lafaz demikian. Maksudnya apa para jemaah sekalian?
La saghirata min dunubika. Tidak ada dosa kecil min dunubika, tidak ada suatu yang kecil min dunubika dari dosa-dosamu. Bal kulluha kabairun. Semua dosa-dosa kecil itu kabairun, semuanya besar. Sebelum kita lanjutkan para jemaah sekalian, dosa kecil dan dosa besar itu yang mana? Menurut para ulama, dosa besar itu adalah dosa yang ada hadnya yang diterangkan di dalam Al-Quran atau hadisnya Rasulullah SAW. Contohnya apa? Perzinahan, jelas hadnya, bahwa hadnya dia itu harus diranjam. Perzinahan dosa besar, syirik dosa besar. Termasuk dosa besar ini membunuh dosa besar, memakan riba itu juga dosa besar, meninggalkan sholat itu juga dosa besar. Kemudian juga memutus silaturahim termasuk dosa besar. Para jemaah sekalian, kemudian dosa-dosa kecil itu apa? Ngerumpi, duduk-duduk pinggir jalan, ngobrol-ngobrol. Dosa-dosa kecil, sudut sama orang, itu masuk dosa kecil karena tidak ada hadnya di dalam Al-Quran atau hadisnya Rasulullah SAW. Sekarang para jemaah sekalian, la saghiraka idza qabalaka adluhu. Dosa kecil itu tidak ada. Tidak bisa menjadi dosa kecil. Dosa kecil itu idza qabalaka adluhu, bila mana Allah Subhanahu wa taala membandingi kamu. Maka kalimat yang dipakai dengan kemusono itu qabilu, membandingi. Bila mana membandingi, menandingi kepadamu adluhu, keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Gampangnya begini. Misalnya dosanya kecil. Karena ini sebenarnya para jemaah sekalian, pembahasan ini berkaitan dengan ketika nanti kita dengan Allah dihisab dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita dihisab satu-satu, Hanafi maju, Haji Aziz maju. Di situ dihisab. Kita tidak punya dosa besar, ya ada dosa kecil. Lantas kita beranggapan dosa kecil kita itu akan menyelamatkan kita, Allah tidak akan menghukum. Padahal tidak. Dosa kecil itu akan menjadi besar ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangi kita dengan keadilannya. Loh kok bisa? Adil kok malah yang kecil menjadi besar? Kalau logikanya juga. Maksudnya begini. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Idza qa wa huwa Kenapa? Karena kalau Allah itu datang dengan keadilannya, membandingi dengan keadilannya, fa idza dhaharat sifatul adli, bila mana Allah itu mendatangi seorang hamba dengan sifat keadilannya, ala man abghadahu Allah taala wa maqatahu baqalat hasanatu. Bila mana Allah mendatangi seorang hamba dengan sifat adilnya, Allah mendatangi ini dengan kemurkaannya. Allah mendatangi seorang hamba dengan kemurkaannya, maka yang kecil itu akan menjadi besar. Sebabnya Allah. Sebabnya apa? Allah murka, datanglah ke kita. Itu para jemaah sekalian. Artinya para jemaah sekalian, sebaliknya, wala kabirata idza wajahaka fatlu. Dan dosa besar, dosa tadi, dosa berzina, dosa membunuh, dosa yang besar-besar lainnya, itu tidak dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza wajahaka fatluhu, ketika Allah mendatangi kamu dengan sifat fadlnya, dengan sifat anugerahnya. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Maksudnya apa? Maksudnya begini.
Orang misalnya kita misalnya dalam kehidupan kita, waktu kita jalan ada tilang, ada razia. Padahal sebenarnya kita sama-sama salah. Yang satu dengan keadilannya, hukumnya harus begini. Kalau tidak punya SIM harus denda sekian misalnya. Kemudian polisi ini menggunakan sifat adilnya, diikuti aturan-aturan yang ada. Kalau tidak punya SIM, kamu harus ditilang, kena denda 150.000. Begitu dong. Karena datang dengan sifat adil. Kemudian para jemaah sekalian, ada seseorang kesalahan juga sama, hendak punya SIM juga dia. Tapi polisi bilang karena orang ini, oh ya udah dah, kamu jalan aja. Padahal kesalahannya sama. Kenapa? Karena kesalahan tadi dengan polisi dianggap tidak ada. Demikian juga para jemaah sekalian, dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi seorang hamba itu dengan sifat fadlnya, maka yang besar itu dilebur, akan menjadi habis. Fadl itu apa? Wa huwa itta'u syai'i bi ghairi iwadin, yaitu pemberian Allah dengan tanpa hitungan sudah. Yang besar sudah tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal jami'u dunubika hina idin sogoirun. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi seorang hamba dengan sifat fadlnya, dengan sifat karimnya, maka yang besar itu menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lalu, orang yang membunuh 99 orang. Ini dosa besar. Tapi Allah mendatangi hamba tersebut bukan dengan sifat adilnya. Allah mendatangi hamba tersebut dengan sifat fadlnya, dengan sifat karimnya, sehingga yang besar itu habis karena keluasan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keluasan sifat karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ada diceritakan ada seorang hamba dengan Allah dimasukkan, kamu masuklah ke dalam surgaku dengan sebab fadlku, dengan sebab anugerahku. Hamba ini para jemaah sekalian, padahal siangnya dia itu ahli puasa, kemudian malamnya dia itu ahli sholat malam, zikir semalaman terus munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dimasukkan ke surga, Allah menyampaikan, masuklah kamu ke dalam surgaku karena fadl, karena anugerah. Si hamba tadi protes, ya Allah, apakah anda ada 7 pekerjaan saya waktu di dunia? Saya sudah ibadah siang malam, siangnya saya ibadah, malamnya ibadah. Kemudian Allah mau dibanding keutamaan dan kenikmatan surgaku dengan amal. Sehingga para jemaah sekalian, hitung-hitungan nikmat yang Allah berikan berupa mata, nikmatnya mata. Ibadah yang dilakukan selama hidupnya itu belum bisa membeli nikmatnya mata, belum nikmatnya telinga, belum nikmatnya lisan, belum nikmatnya berjalan. Sehingga para jemaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan hambanya ke dalam surganya, semata-mata bukan karena amal ibadah kita, tapi karena fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifat maha kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifat karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, itu para jemaah sekalian, berarti yang kecil dengan Allah
bisa dianggap besar kalau Allah itu hitung-hitung. Yang besar dengan Allah dianggap kecil kalau Allah itu datang dengan sifat kemaha anugerahnya. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Lantas sekarang para jemaah sekalian, apa upaya kita di dunia ini supaya Allah Subhanahu wa taala nanti mendatangi kita dengan sifat fadlnya, mendatangi kita dengan sifat karimnya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, yang pertama adalah wa'adbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Salah satu upaya kita di dunia supaya Allah Subhanahu wa taala nanti mendatangi kita dengan sifat fadlnya, bukan dengan sifat adilnya. Setiap kita melakukan kesalahan, segera bertaubat. Kita melakukan kesalahan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap melakukan kesalahan, bertaubat, tapi jangan melakukan kesalahan yang sama. Katanya Bang Haji Roma Irama, masa begitu terus salahnya? Berarti itu disengaja. Kenapa para jemaah sekalian? Tamhuha, karena mengikuti suatu amal yang buruk dengan kebaikan itu bisa menghapus keburukan itu. Berarti intinya para jemaah sekalian, kita diperintahkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kesalahan kita dengan Allah tidak dilihat. Ya sudah, kamu masuk aja. Itu harapan. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, termasuk cara supaya Allah Subhanahu wa taala mendatangi kita dengan sifat fadlnya, dengan sifat karimnya, kita menyayangi penduduk makhluk Allah yang ada di bumi. Kita sayangi semuanya. Kenapa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya makhluk langit akan menyayangi kalian. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ini juga ada satu hikayah. Ada seorang ulama. Dia itu ahli, kalau tidak keliru Imam Rafi, ahli nulis kitab. Kemudian di tintanya itu ada lalat lagi minum. Kemudian para jemaah sekalian, dia diamkan, dia tidak lanjutkan nulisnya karena ada lalat lagi minum di situ. Kemudian meninggallah orang ini. Seorang ulama memimpikannya, apa yang sudah Allah berikan kepadamu, anugerah ini dan ini. Sebab apa? Karena sebab ibadahmu yang banyak? Bukan. Karena suatu saat saya mendiamkan lalat yang lagi minum tinta, sehingga Allah mengasihiku sebab aku mengasihimu. Para jemaah sekalian rahimakumullah, jangan pernah menganggap amal dia yang kecil itu kecil, padahal sebenarnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melihat ayam nyempung dalam megon, ya kita angkat dia karena dia tidak bisa naik. Siapa tahu amal ini yang nanti bisa menyebabkan Allah mendatangi kita dengan sifat fadlnya karena kita sudah menyayangi. Mungkin di situ ada di jalan, ada batu, pinggirkan batu ini. Pinggirkan. Mudah-mudahan dengan ini amal sedikit, padahal sedikit ini bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab kita bukan dengan sifat adilnya, tapi dengan sifat fadlnya. Kalau dihitung-hitung para jemaah sekalian, setiap hari umur kita berkurang, dosanya bertambah. Kalau dihitung sebenarnya lebih banyak dosanya, lebih banyak buruknya daripada
baiknya. Kalau enggak fadl Allah yang kita harapkan, itu apalagi para jemaah sekalian. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Sehingga para jemaah sekalian, fa idza dhaharat sifatul fadli, bila mana sudah tampak sifatul fadli, sifat anugerahnya Allah kepada seorang hamba, liman ahabbahu, kepada orang yang dicintainya. Berarti orang yang dicintai. Orang kalau dicintai para jemaah sekalian, salah itu dianggap enggak salah, jalan-jalan maksudnya. Kenapa? Dasarnya cinta. Dasarnya karena Allah cinta. Termasuk kita mencintai Rasulullah, ini juga salah satu jalan. Kalau mengandalkan amal kita yang enggak bisa. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga salah satu, Allah nanti akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, itmahalat sayyi'atuhu wa raja'at kabairuhu, maka menjadi lebur, menjadi habis semuanya sayyi'atuhu, keburukan-keburukannya. Wa raja'at kabairuhu, dan kembali dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabairuhu sogoiru, dosa-dosa yang besar itu dianggap kecil para jemaah sekalian. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Sehingga dalam hal ini Sayyidi Imam Abil Hasan As-Sadili qaddasallahu sirrahu itu berdoa. Doanya gimana? Doanya begini. Mungkin perlu kita amalkan doanya. Waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan-keburukan saya, keburukan yang menjadikan engkau mencintai saya. Kok buruk bisa dicintai? Kita kembali kepada kajian yang lalu. Orang itu tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Itu mutlak. Selain Rasul, selain para utusan, itu tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Tapi orang yang mengerti akan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kesalahan itu jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih siap total? Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dirinya itu tidak ada daya untuk menghindar dari suatu keburukan. Tidak ada daya ya Allah, saya tidak mampu menghindar ya Allah kalau tidak engkau hindarkan. Sehingga keburukan ini para jemaah sekalian menjadi sebab dia itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita bertobat, berlari, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keburukan tadi menjadi keburukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan doanya, wala taj'al hasanatin man abghatta, dan jangan engkau jadikan ya Allah kebaikan-kebaikanku kebaikan yang menjadikan engkau murka. Kok bisa kebaikan menjadi murka? Kita berbuat baik, bersedekah misalnya, baik apa enggak baik? Baik. Sholat jemaah, baik. Sholat tahajud sepanjang malam, baik. Zikir sepanjang malam, baik. Tapi bisa amalan yang baik ini menjadi sebab Allah murka kepada kita. Sebabnya apa? Kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan semata-mata karena kekuatan kita. Ini yang menyebabkan amal yang baik itu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu,
Sahabat Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an berkata, "Idza wada'a 'alaihim adluhu lam tabki hasanatuhu. Lam tabki lahum hasanatun." Bila mana Allah Subhanahu wa taala mendatangi hambanya dengan keadilannya, kebaikan itu tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena kebaikannya tidak bisa membayar rahmat yang sudah Allah curahkan kepada kita. Para jemaah sekalian rahimakumullah, orang kadang kurang bersyukur kepada Allah. Dia tidak mau ngabdi kepada Allah. Diperintahkan sholat, tidak mau sholat. Diperintahkan puasa, tidak mau puasa. Sholat padahal sehari semalam. Kalau kita ambil fardunya, itu paling lama 1 jam. 10 menit duhur, 10 menit asar, masing-masing 10 menit. Itu sudah dengan wuduknya. Itu pun tidak mau mengerjakannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah bertafakur. Makanya perlu bertafakur kita. Perlu kita hadir di majelis ilmu ini, mendatangkan hati kita untuk bertafakur, mikir gitu. Kenapa kita ada? Apakah napas ini ada dengan sendirinya? Apakah kaki ini berjalan dengan sendirinya? Padahal tidak, para jemaah sekalian. Kalau jantung dengan Allah hendak digerakkan, semuanya bisa berhenti. Makanya orang mati itu karena gagal jantung. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Tuh. Itu para jemaah sekalian termasuk wa inna lahum fadluhu lam tabki lahu sayyan. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu anugerahnya, maka yang buruk itu tidak ada sisanya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kesimpulannya sebenarnya kalau Allah mendatangi kita dengan cintanya, sehingga kesalahan yang banyak itu dengan Allah tidak dianggap apa-apa. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ini hikmah yang ke-50. Kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-51. La amalun arjalil qabuli min amalin yagibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada suatu amal yang diharapkan untuk diterima min amalin, dari suatu amal, yagibu angka syuhuduhu, yang hilang daripadamu syuhuduhu, penyaksiannya, wa yuhtaqaru indaka wujuduhu, dan kamu anggap kecil wujuduhu, adanya amal itu. Hikmah yang ke-51 ini para jemaah sekalian tentang ciri-cirinya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bersedekah, apakah sedekah kita ini diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ciri-cirinya itu ada. Cirinya apa? Cirinya min amalin bi anta syahada anna alladhi wafaqaka lahu wallahu ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, tidak ada suatu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal itu sudah sirna dari pandangannya. Maksudnya apa? Kalau kita beramal, amal kita itu sudah tidak kita ingat-ingat lagi. Kita sudah, misalnya kita bersedekah, udah tidak kita hiraukan lagi. Misalnya kita mengerjakan satu kebaikan, kita tidak hiraukan lagi. Kayak kita buang puntung rokok, di mana kita buang udah tidak tahu. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ini juga ditegaskan oleh Ali bin Al-Husain.
Itu cirinya amal yang diterima. Kullu syai'in min af'alika. Setiap pekerjaan, setiap sesuatu dari pekerjaan kamu. Idza tasolat bihi ru'yatuka fadzalika dalilun ala annahu la yaqbalu minka. Bila mana pandanganmu masih tersambung dengan amal itu, pandanganmu, hatimu, pikiranmu masih tersambung dengan amal itu berarti menunjukkan dalilun ala annahu la yaqbalu minka. Itu menunjukkan bahwa amalmu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disebut-sebut. Al-Quran sudah menyampaikan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu sebut-sebut kalau kamu bersedekah. Sudah mau kayak kamu ya nongkrong habis itu dibuang kan, tidak dihiraukan lagi. Nah itu. Kalau masih diingat-ingat, dihitung-hitung, itu berarti amalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lanjutannya li'annal qabula marfu'un mughibun angka. Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala marfu'un, diangkat. Mughibun, hilang dari kita. Masih ingat terus kita, berarti masih belum. Masih nyangkut di kita. Marfu'un, diangkat. Diangkat itu bukan berarti para jemaah sekalian Allah itu di langit, bukan. Jangan-jangan saya bilang diangkat, oh Allah itu ada di langit, bukan. Katanya para ulama, Allah itu bukan di langit karena Allah itu tidak butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada waktu. Pertanyaannya sekarang, seandainya Allah itu di langit, sebelum langit Allah ciptakan, Allah itu di mana? Makanya menurut para ulama, yang dimaksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy, bukan Allah duduk di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Itu menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, li'annal qabula marfu'un mughibun angka. Karena suatu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ini menunjukkan kemahatinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Mughibun angka, hilang daripadamu. Tidak bisa ingat-ingat kita sudah bersedekah apa, kita sudah nyumbang apa, kita sudah kerja kebaikan apa, sudah tidak kita ingat. Berarti cirinya amal yang seperti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, wa ma in qata'at anhu ru'yatuka fadalika dalilun alal qabul. Tapi bila mana putus amal itu dari pandanganmu, sudah tidak kamu ingat-ingat lagi, sudah tidak kamu pikir-pikir lagi, fadalika dalilun ala annahu yaqbal alal dalilun alal qabul. Itu menunjukkan amal yang sudah kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, itu hikmah yang ke-51. Sebenarnya para jemaah sekalian, dari kajian kedua hikmah ini kita diajarkan di hikmah yang ke-51 untuk mengikhlaskan dari semua amalan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita beranggapan apa yang sudah kita kerjakan itu adalah karena kekuatan kita. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan
sehingga malam ini pun kita bisa berkumpul di sini, itu semata-mata fadl dan anugerah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sadar demikian, lantas amal yang mana yang mau kita banggakan? Lantas amal yang mana yang mau kita hitung? Karena semua yang kita kerjakan itu sebenarnya bukan karena kekuatan kita. Para jemaah sekalian rahimakumullah, masih 10 menit lagi. Ini ya, saya cukupkan dulu kajiannya. Saya persila, siap mungkin ada yang mau disampaikan. 10 menit kita isi dengan diskusi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.